Ya oke sebaiknya sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, hari ini Sen Rabu ya kalau gue nggak salah tanggal 8 Januari 2025 ya IHSG hari ini masih dalam catatan merah ya. Oke. Em, ya kalau oke gue hari ini pengen bahas soal money supply dan kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Ya, dan juga gue akan bahas soal ekonomi Vietnam yang tumbuh 7% dan juga ya soal program-program pemerintah kita dan kaitannya di saham gitu ya. Gue pribadi kemarin kan program makan siang gratis tuh udah berjalan ya, makan bergizi gratis. Jadi kalau gue pribadi menilai John ya, ada sisi positifnya gue melihat, juga ada sedikit kurang puasnya. Bukan sedikit lah ya, lumayan ada puasnya, ada nggak puasnya. Ya, jadi ya sisi positifnya ya memang banyak anak yang akhirnya bisa makan gitu ya. Yang biasanya orang yang miskin banget, lu tahu John, ke sekolah nggak pernah jajan kalau lu tahu ya. Sekolah nggak pernah jajan, nggak dikasih uang jajan, biasa nahan lapar ya. Lumayan ada makan siang gratis itu dia jadi bisa makan ya. Itu salah satu sisi positifnya menurut gua dan otomatis namanya makan siang gratis kan butuh dapur, butuh chef, butuh yang nganternya sopir. Jadi membuka lapangan pekerjaan dan juga bahan-bahan makanan kan pasti diborong kan. Harusnya eh, para petani ataupun peternak harusnya mereka senang orderan banyak dari sisi pemerintah. Itu sisi positifnya menurut gue yang harusnya nanti berdampak ke ekonomi. Harusnya, Jojon. Tadi tanda gue kasih tanda kutip, harusnya. Ya. Nah, tak yang lu kalau kalau lu kurang kurang puasnya di mana, John? Kalau menurut gua kurang puasnya itu kemarin susu katanya diganti daun kelor. Ya, nah, nggak ada susu ya, banyak kan tadi nggak ada susu, anggarannya cekak. Ya. Em, dan kelihatan ada sedikit downgrade ya dari menunya ya di beberapa tempat kelihatan banget ada downgrade-nya. Nah, itu yang akhirnya membuat gue pribadi ya, yang mungkin harusnya gue tingkat kepuasannya bisa 90%, akhirnya mungkin cuma 70%. Atau bahkan ke depan mungkin bakal makin rendah, 65, 60 ya, ngelihat gitu ya. Nah, itu John ya, jadi sisi gue pribadi ada positif dan negatifnya. Positif dan kurang positifnya menurut gue, bukan negatif lah. Ya semua ini kenapa bisa begitu John? Jadi gini John, kalau gue pribadi, kita tuh bukan nggak ada duitnya, bukan nggak ada. Cuman kita itu terlalu berhati-hati, menurut gua ya, terlalu berhati-hati, terlalu mengikuti prinsip-prinsip ekonomi ala Barat, Eropa, bahwa defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Ini John, iya kuncinya di sini John, kenapa jadi nggak ada duitnya gitu loh. Padahal mah bisa defisit, ya jadi kenapa bisa terjadi begitu? Karena kita ini mengikuti ya cara ekonom barat seperti di Eropa ya. Inflasi tidak boleh di atas 2%. Nggak boleh. Terus defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Ini ada undang-undangnya. Sehingga undang-undang ini John yang 3% ini defisit tidak boleh 3% ini membatasi sendiri negara kita, pemerintah kita. Misalnya kita mau nambah susu gitu ya. 10. Berapa butuh triliun lagi? Sebenarnya bisa, cuman gara-gara terkendala ini John bahwa defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Kita jadi nggak bisa, jadi nggak ada duitnya. Padahal ada gitu. Bisa kalau kalau DPR dan pemerintah sama-sama mau berpikir. Ya. Vietnam itu defisit anggarannya 4% Joni. Ya, lo nggak percaya ya kita buka dulu lah. Ya, nanti lo bilang, wah John lo ngarang lo John ya. Nanti kita lihat. Nah ini nanti kita lihatnya Vietnam tuh jurusnya apa sih bisa begitu? Simpel banget jurusnya dia ya John ya. Nggak banyak teori jurusnya di Vietnam itu, simpel banget. Itu namanya ada supply side economic lah. Itu yang dia lakukan, simpel banget ya.
Nih John ya, biar lo nggak kira sekarang 3,5%. Tahun 2023 4% tuh. Ya, jadi sering Vietnam itu di angka 4%. Nah, kemarin 3,5 melebihi 3%. Ya, jadi gua nggak hoax ya. Sering 4, sering 3. Nah, kita di Indonesia ini terkungkung, John. Terkungkung bahwa ada undang-undang bahwa defisit anggaran tidak boleh lebih dari 3%. Terkungkung sendiri gitu ya. Sehingga ada batasan. Sehingga jadi makan siang gratisnya itu terkendala batasan mau nambah susu nggak bisa gitu loh. Ya, makanya itu juga katanya cuman kena 2,7% gitulah. Ya. Berapa defisit anggaran 2025? Resminya berapa kemarin? 2024 kemarin ya. Resminya berapa? Ya 2,29 ya realisasinya ya. Bahkan nggak nyampe kemarin kalau nggak salah berapa sih 500 triliun ya. Kemarin gue baca sih 500 triliun ya devisa ini dia. Ya. Defisitnya 507 triliun oh, kemarin di berita. PDB kita 22.000. Coba kita lihat. 500 tadi 557 ya. Oke lah. Ya cuma 2,5% ya, Mbak. Ya bahkan sangat sangat kecil 2,5 ya. Nah, itu John ya. Di satu sisi memang benar wah kelihatan kayak sehat ya, tapi negara lain tidak begitu John. Negara lain agresif gerakannya. Dimaksimalkan defisit anggaran India aja 6%. Makanya lu tanya, kok India bisa kasih makan siang gratis dari zaman Jebo tuh duit dari mana ya itu. Ya, duit dari bank sentral. Bank sentralnya cetak uang. Ya biar dibayar sendiri sama masyarakat ya. Itu memang caranya sesimpel itu, John. Cuman kalau lu sudah terkungkung sebuah pemahaman ya, sebuah pemahaman bahwa defisit tidak boleh lebih dari 3%, inflasi tidak boleh lebih dari 2%, ya, inflasi harus 2% gitu ya. Lu naik 3% aja udah ketakutan ya udah susah lah. Makanya sekarang inflasi kita berapa sampai 1,5 kan malah dianggap prestasi. Nah itu John. Ya, jadi eh kemirisannya kita ada di sini. Ya, ya jadi oke memang memang kemarin kemarin katanya PPN 12% tuh batal gitu kan. Batal. Hanya barang mewah ya di detik-detik akhir 31 Desember. Nah itu John tujuannya banyak orang mulai bunyi gitu loh ya. Influencer banyak bunyi supaya minimal didengar ya at least meskipun di detik-detik terakhir ya. Gue nggak tahu ya apakah benar semuanya yang diomongkan itu benar bahwa PPN masih 11% hanya 12% kena barang mewah. Lu boleh komen di bawah gitu ya. Apakah benar seperti itu? Tapi iya, stimulus-stimulus yang diberikan ya lumayan gitu ya. Menurut gua untuk kalangan kelas menengah itu lumayan. Seperti misalnya listrik gratis 2 bulan. Tapi gini John, sebenarnya kita perlu lebih lagi gitu loh. Jadi harus sadar bahwa kita sebenarnya memerlukan stimulus ya. Hari ini gue baca berita baru nih. Ini baru hari ini. Dewan Ekonomi Prabowo akui daya beli warga RI lemah. Ya harus diakuin gitu loh. Jangan nggak diakuin. Masalahnya kalau terus nggak diakuin gitu loh ya. Nanti malah makin ngaco ya. Jadi Wakil Ketua Dewan Ekonomi Indonesia Mari Eka Pangestu mengungkapkan daya beli masyarakat Indonesia melemah. Ya intinya anggota Wakil Ketua anggota Dewan Ekonomi Indonesia ini udah bilang daya beli ekonomi Indonesia melemah ini adalah fakta harus diakuin dan yang perlu kita perlukan sekarang stimulus. Ya betul. Nah, ini yang mau gue bahas ya soal money supply. Kaitannya money supply dan pertumbuhan ekonomi ya. Money supply and economic growth. Ada banget John ya kaitannya money supply. Ya ini kaitan kenapa Vietnam bisa tumbuh 7% ya. Ya ada positif correlation ya antara money supply dan economic growth ya. Oke, gue akan kasih lu satu fakta ya. Satu fakta ini yang gue temukan ya. Ketika
Di zaman Cina ini ya, di zamannya Deng Xiaoping, lu kan tahu kan Deng Xiaoping ini sosok yang berhasil mereformasi Cina itu ya. Di zamannya dia 10 tahun itu, ekonomi Cina tumbuh 10% GDP-nya per tahun. Itu pecahin rekor banget, John. Dan ketika dicek berapa money supply-nya, growth-nya dalam 1 tahun ternyata 23%. Gue lupa 23 apa 26 gitu ya. 23% money supply growth-nya. Ya. Kalau misalnya 23% ya, lu kali selama 10 tahun, maka money supply-nya dalam 10 tahun. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya akan terjadi kenaikan sebesar 7,9 kali. Money supply-nya di zamannya Deng Xiaoping di China ya, terjadi ledakan 7,9 kali. Money supply-nya growing ya. Apa yang dilakukan Deng Xiaoping? Deng Xiaoping itu melakukan apa yang disebut kebijakan supply side economy. Ya, supply side economy ini dilakukan dengan cara lu potong pajak. Lu potong pajak. Nambel-nambel sisa-sisanya dari mana? Yaitu bank sentral. Bank sentral cetak uang nambel-nambel sisanya tuh yang dari potong pajak ini. Nah, dari hasil potong pajak ini, ekonomi akan bergairah di kalangan bawah, menengah, ya banyak banyak UMKM buka-buka usaha, bla 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 bla, makin ramai mereka akan ngajuin pinjaman ke bank makin banyak, bla bla bla. Dengan sendirinya ekonomi akan meledak. Jadi cara ini, ya, dan lu jangan tarik pajak karena pajak itu narik duit beredar gitu loh. Jangan naikin pajak. Ya justru cut, lu harus potong pajak. Sisanya ditambal sama bank sentral dan biarkan duit itu berputar-putar di rakyat. Biarkan dan itu dengan sendirinya naik. Nah, Vietnam melakukan itu. Jadi yang Vietnam lakukan, John, caranya itu simple banget. Simple banget. Lu potong aja pajak PPN 10 ke 18%. Sisanya yang lu minusnya dari mana tuh? Minusnya lu suruh bank sentralnya Vietnam itu tambel. Lu butuh berapa triliun? Gua tambel. Maka di rakyat duit makin beredar makin banyak dan akhirnya terjadi ledakan ekonomi dan lu lihat Vietnam tumbuh 7%. Ya, saya sempat tumbuh 7,5 atau 7,7. Jadi ya itulah yang dilakukan Vietnam. Nah, inilah yang disebut supply side ekonomi. Ini dilakukan oleh Deng Xiaoping di China dan juga Lee Kuan Yew di Singapura. Tekniknya gitu, potong pajak dan sisanya bank sentral yang tambah. Kurang-kurangnya bank sentral aja yang tambah. Indonesia bisa nggak? Bisa, bisa. Hari ini aja Januari BI udah beli S-band berapa? Ratusan triliun kan. Makanya ekonomi di Januari ini harusnya lebih booming. Gue ngeliat sih tempat makan yang kemarin gue bulan lalu gue bilang sepi rame. Ya kemarin gue baru pergi lumayan. Ya lumayan. Nah harusnya kita butuh lebih lagi John. Kalau menurut gue ya kita butuh stimulus lebih lagi. Oke kita cek money. Oke ini money supply. Jadi money supply-nya di zaman China itu meningkat 23% setahun. Di zaman Pak SBY, gue sudah ngitung sendiri, John. Oke, sebelum ke zaman PSBY, kita ke Vietnam dulu deh. Ya, ini ya contoh ya nih, contoh ya. Money supply come to Vietnam. Dia growth-nya berapa 1 tahun ya? Ya, tuh. Nanti lo akan lihat kenapa kita kalah. Ya, money supply dalam 5 tahun. Ya, ini sayangnya cuma baru nyampe 2023 ya. Tapi kita bisa hitung per tahun ya, 2022 sampai 2023. Gampang 14,2 16 16 dibagi 14,2 aja John. Ya, gini caranya. Maka dalam 1 tahun money supply-nya Vietnam itu bertumbuh sebesar 12,6%. 12 loh. Ya, 12,6%. Lu mau tahu sekarang kita berapa? Kita, John, per tahun semenjak pergantian rezim dari zaman Pak Jokowi ya. Sampai sekarang itu cuman rutin di angka 7%. Bang. Gila John ya. Gini gini, gini loh. Lu berpikir gini dulu. Oke, ekonomi. Gini. Di Cina tadi kan Cina di zaman Deng Xiaoping per tahun naik money supply 23%. Ya, 23% lah money supply-nya. Vietnam tadi berapa? 12,6%. Kita cuma 7%.
Udah 10 tahun belakangan inilah. Cuma gimana caranya lu per money supply lu cuman grow 7%, lu mau ngalahin ini yang 12% per tahun, apalagi lu mau nyamain prestasi yang ini 23% dia money supply. Coba gimana logisnya gimana gitu. Ya makanya kalau lu merasa dalam 10 tahun belakangan ini daya beli itu lebih seret dibandingkan sebelumnya, ya itu karena itu money supply kita dijaganya segini doang. Gua udah ngitung zamannya Pak SBY ya. Zaman Pak SBY, gue udah ngitung rata-rata itu 15% per tahun. Nih, nih ini kita ngomong fair ya. Zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY, money supply-nya growth-nya itu 15% per tahun. Makanya IHSG naik 380% dalam 10 tahun zamannya Pak SBY. Zamannya Pak Jokowi, karena money supply rata-rata hanya 7%, makanya oke, kita fair ya, GDP-nya Pak SBY itu naik 4 kali, hampir 4 kali lipat pertumbuhan ekonomi dalam 10 tahun loh. Dia berhasil naikin GDP 4 kali. Di zamannya Pak Jokowi itu nggak nyampe 2 kali lipat, Jun. Cuman 60% doang. Nggak nyampe 100%. 100% aja nggak ada. Ya. Ya itu kenapa terjadi? Kenapa Pak SBY bisa meledakkan menaikkan pertumbuhan GDP sampai 4 kali? Karena money supply-nya dia per tahun tuh 15%. Ya. Sedangkan money supply sekarang kita ini cuman ada di range 7%. Gimana caranya? Nih gini loh, logisnya gini. Gimana caranya lu pertumbuhan money supply cuma 7%, lu mau ngalahin mereka. Yang ini 15%, Vietnam 12%, China 23%. Lu gimana lu mau ngalahin pertumbuhan, mau nyamain rekor pertumbuhan ekonomi mereka. Seperti itu. Ini kecil loh John, 7% John ya. Jadi 7% ini di zamannya Pak Jokowi kan 7% ya. Ini gua kasih lu satu data. Kalau lo kali 7% aja money supply ya, lo kali 10 kali gitu ya, lo akan cuma akan dawa gak 4, 6 juta. Maka money supply lo dalam itu cuman meningkat 1,9 kali, 2 kali lipat aja nggak ada dalam 10 tahun gitu. Makanya pertumbuhan ekonominya di zaman Pak Jokowi 10 tahun ya hanya 58%. Sedangkan zamannya PSBY itu 380%. Langit dan bumi, John. 10 tahun ini 10 tahun 380%, ini 10 tahun hanya 58%. Beda jauh nggak? Beda jauh. Jadi kaitan di antara money supply itu dengan pertumbuhan ekonomi sangat kuat korelasinya. Lu mau ini lagi John, makanya udah gue bilang, cara menaikkan money supply itu gimana? Ya, nah sekarang lo nanya gimana nih John supaya money supply Indonesia bisa di level Vietnam atau bahkan balik lagi lah di zaman PSBY. Caranya cuma dua. Yang pertama, lu potong pajak. Simple dong, pajak itu kan lu narik duit dari rakyat nih. Money supply makin tipis nggak, makin kering nggak di rakyat? Pasti makin kering. Gimana caranya kalau lu naikin terus pajak, money supply bakal makin rame? Bakal nggak mungkin ya. Cara supaya money supply itu makin banyak di rakyat, tidak lu berarti gini, logika gini, lu kalau mau numbuhin ekonomi, lu perbanyak money supply, caranya gimana ya? Yang pertama, lu potong pajak. Ketika lu potong pajak seperti Vietnam, PPN 10 ke 8, maka money supply yang beredar di rakyat itu lebih banyak dan sendirinya lu tinggal ongkang-ongkang kaki, John. Ya nggak perlu banyak bikin program ribet, ekonomi tumbuh sendiri dan lu di pemilu 2029 lu tinggal ongkang-ongkang kaki, rakyat juga pilih lu. Kalau lu berhasil tembusin ke 7 gitu. Simpel kan, nggak perlu banyak bikin teori A, teori B, teori C yang ribet yang pada akhirnya cuman bikin hancur doang ekonomi. Ya, itu cara pertama. Cara kedua, lu perbanyak stimulus. Iya, sekarang kan lu udah UU apa PPSK kan udah sah gitu kan. BI udah bisa beli SBN dari pasar perdana, bukan hanya dari pasar sekunder. Iya nggak, lu perbanyak stimulus. Misalnya, misalnya contoh, ini makan siang gratis. Contoh contoh stimulus nih kayak ini tadi.
Listrik dipotong 50%. Lu beli dapat double. Itu salah satu bentuk stimulus. Oke, sayangnya kenapa hanya 2 bulan? Sebenarnya bisa lebih kan, misalnya 6 bulan gitu ya. Lu bayangin nggak misalnya gini, lu listrik. Biasanya listrik misalnya satu orang rumah, biasanya dia listriknya 400 ribu sebulan. Ada sih, ini kelas menengah ya. Kalau lu kasih stimulus gini, maka sebulan dia cuma keluarin 200 ribu. Betul nggak? Betul kan? 200 ribu untuk listrik sebulan. Dia masih punya sisa 200 ribu. 200 ribu ini dia nanti bisa jajanin. Entah dia beli bakso lah, beli mie ayam lah. Iya nggak? 200 ribu kalau lu mie ayam itu 15 ribu ya. Maka dalam sebulan dia bisa lebih sering 13 kali jajan ke UMKM. Ngerti nggak? Entah dia beli bakso, beli mie ayam, dia bisa 13 kali. Otomatis para UMKM lihat, tuh kok jadi lebih rame ya. Iya yeah, nggak? Jadi lebih rame kan? Oh iya lebih rame nih. Lebih rame dia tambah karyawan Joni. Tambah karyawan. Terus dia pesen ayam lebih banyak. Wah, supplier ayam bingung loh, kok pesanan tiba-tiba tambah banyak ya? Supplier ayam nambah karyawan juga. Setelah dia nambah karyawan, dia nambah pesen ke ngorder pesanan ke peternak lebih banyak. Wah, peternak di daerah, wih, kok orderan gue jadi banyak ya? Wih, gue tambah karyawan lagi, gue semakin semangat ternak ayamnya. Ah, gue ajuin pinjaman ke bank deh, iya nggak? Karena dia semangat ngajuin pinjaman ke bank. Jadi gitu loh, John. Ketika lo perbanyak stimulus, ya orang jadi semangat usaha gitu loh, semangat usaha karena auranya positif gitu loh, dan sendirinya akan tercipta pertumbuhan ekonomi gitu loh. Endingnya kalau GDP lu naik John, pasti meskipun lu tax rate lu kecil gitu ya, tapi nanti endingnya lu akan terima pajak lebih banyak karena GDP-nya meningkat. Itulah yang disebut supply side economic gitu loh. Logikanya begitu doang, yang hari ini terbukti di Vietnam dah. Nggak perlu udah debat dah ini man, no debat udah Vietnam udah nampar kita bolak-balik bahwa yang kita jalankan saat ini mostly lagi di arah yang salah. Udahlah Vietnam itu nampar kita udah bolak-balik udah. Secara teori dan output udah nampar kita bolak-balik seperti itu. Nah, itu perbanyak stimulus. Apalagi stimulus perbanyak. Tadi katanya makan siang gratis, kurang susu kan. Tambahin susu, lu butuh budget berapa? Butuh budget berapa stimulusnya? Oh, misalnya ternyata untuk tambahin susu gue butuh 5 triliun lagi misalnya. Ya udah, lu suruh BI aja. Tinggal ngobrol sama BI kan rapat. Hasil 5 triliun dapat lu susu. Gua nggak tahu ya untuk nambahin susu entah 5 triliun atau 10 triliun atau berapa gimana pokoknya lu minta BI. Ya nggak apa-apa, biarin duitnya beredar di masyarakat, biarin aja. Inflasi ya pasti. Tapi kalau inflasi dari sisi demand itu nggak masalah. Kalau menurut gua nggak masalah, nggak perlu sesuatu yang harus ditakutkan. Ini stimulus contoh. Terus apalagi tuh bentuk-bentuk stimulus? Oh iya ya gaji guru perlu dinaikin ya. Oh iya gaji guru. Oke, gimana cara naikin? Nah, di India gaji guru tuh sekitar 10 juta kalau dirupiahin dosen ya, juta. Sedangkan UMR-nya 3 jutaan gitu loh. Jadi bisa lu bilang gaji dosen itu 3 kali di atas gaji UMR. Itu gua dengar dari dosen Indonesia yang lagi di India. Kalau di Indo, gaji dosen ngikutin UMR setempat. Jadi kalau UMR-nya 2,5 juta ya gaji dosennya juga 2,5 juta. Nah, ini miris sebenarnya guru kan bisa diangkat lagi kan gajinya itu, dan dokter lah. Dokter gue juga lihat miris banget yang di daerah itu ya. Dokter lu bisa naikin 2 atau 3 kali UMR. Ya, nambelnya dari mana? Ya nambelnya dari yang tadi gue ceritain itu. Ya, lu yang minta BI aja nambelnya gitu loh. Ya, lu tinggal minta. Ya biarin lah inflasi, namanya inflasi itu part orang makin kaya pasti terjadi inflasi John. Bohong, nggak ada orang makin kaya. Orang makin kaya John. Dia nggak cari lagi bakmi 15 ribu John. Dia akan cari ke mall, mana mall kaya di sini ya. Dia beli bakso 60 ribu. Nggak apa-apa karena menurut gua mampu. Makin dia kaya lagi, dia cari lagi bakso 200 ribu sepiring tuh kayak apa gitu loh. Jadi justru itu sinyal positif kalau menurut gua. Ya, sinyal positif. Orang makin kaya nggak mungkin, John. Tidak terjadi inflasi, nggak mungkin, nggak mungkin. Jadi inflasi itu proses natural lah.
Ya namanya inflasi. Kenapa kita sulit untuk mewujudkan hal-hal seperti ini, John? Ya kayak itu tadi ya. Defisit anggaran kita nggak boleh lebih dari 3%. Sama. Udah nggak boleh. Terus apa lagi? Ya itu tadi inflasi takut dia takut di atas 2% ya. Ini konsep yang dijelaskan seperti ini, John, akan menciptakan inflasi. Udah pasti. Jadi masalah kalau pemangku kebijakannya takut di atas 2% ya udah. Nggak akan pernah kejadian. Ya akhirnya dia takut sendiri ya udah John. Ya. Nah, jadi gitu ya, John. Nah, inilah yang gua sesalkan ya terakhir. Kayak konsep makan siang gratis itu gue sebenarnya gue sepakat sama semuanya, John. Cuman gue jadi nggak sepakat, jadi kurang sepakat lah ketika defisit anggarannya itu untuk makan siang gratis itu harus ditanggung semacam subsidi silang harus ditanggung oleh kelas menengah. Jadi jadi konsepnya itu menambal, John. Lu kasih makan siang gratis, ya. Tapi rakyat menengah yang harus lu tarik duitnya. Sehingga ini akan terjadi istilah kata sama aja bohong, nggak bakal terjadi pertumbuhan ekonomi ya. Karena apa? Lu konsepnya itu subsidi silang. Ya. Konsepnya seperti itu. Nah itu John, yang gua akan memiris ya. Heeh. Nah jadi kalau ke depannya kita masih terus konsepnya begini ya John, subsidi silang gini, itu akan berat ya. Bukan berat lah, bisa dikatakan hampir mustahil lu tembus 6%. Gak usah jojo 8% dulu, 6% dulu akan susah. Bahkan di atas 5,7 mungkin lo akan sulit. Selama lu nggak mau masih sistemnya kondisi subsidi silang dan lu nggak mau menambah money supply juga. Oke, tapi gue tetap fair bahwa mungkin dia bertumbuh ya John ya paling ya 4 ke 5 ya dapat lah 4% ke 5. Jadi bertumbuh sih bertumbuh ya yang harusnya bertumbuhnya bisa meroket ke udara ya tapi kita ya bertumbuhnya lempeng kecil gitu aja gitu ya. Bertumbuh sih bertumbuh tapi ya itu ya sahamnya tetap bertumbuh ya terutama di Big Bang tetap positif. Tapi sayangnya harusnya bisa lebih tapi jadi seperti ya tumbuhnya biasa aja. Seperti itu ya. Tumbuh sih bertumbuh cuman biasa aja gitu. Nah, gitu aja Jonnya. Jadi yang lakukan Vietnam itu sangat simpel. Gue yakin di antara tim Dewan Ekonominya Pak Prabowo sendiri terjadi silang pendapat nih Jon. Ini aja udah ketahuan nih terjadi silang pendapat ya. Terjadi silang pendapat yang ini Dewan Ekonominya minta perbanyak stimulus seperti itu ya. Dan kalau bisa itu memang PPN itu diturunkan. Kalau lo mau kopi Vietnam tuh gampang banget ya. Vietnam itu lo tinggal copy paste aja, jebret dia punya kerjaan udah. Berapa sih lo PPN 12% cuma naik 70 T kok. Wah, cuma nambah katanya 70 triliun. Lo minta BI aja hari ini lo Januari kan udah dapat 150 T. Lo minta BI. Ya. Oke guys, sampai ketemu lagi di gua berikutnya. Karena data nggak bisa.